Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga selalu sehat ya. Dan kita juga berdoa bersama-sama agar pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa belajar lagi di sekolah. Nah, kembali lagi bersama Ustadz Yusuf. Kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Sikap berdoa. Tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah memasuki tema 5, wirausaha, subtema 3, ayo belajar berwirausaha. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi jika kita memang ingin mendapatkan uang, maka kita harus bekerja, teman-teman. Jadi memang kita ingin mendapatkan pekerjaan, maka kita harus berusaha. Nah, Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak membenci kecenderungan manusia dalam mencintai harta benda miliknya. Selama mereka tidak berlebihan dalam mencintai harta, ada harta benda melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan belajar tentang kisah teladan Rasulullah SAW di bagian 2. Sebelumnya kita sudah pernah belajar kisah teladan Rasulullah di subtema 1, kemudian juga kisah kepemimpinan sahabat Rasulullah, ada Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Abu Bakar Siddiq, dan Ali bin Abi Thalib. Dan sekarang kita kembali membahas tentang kisah Rasulullah SAW. Nah, pertama dari mulai keadaan di kota Mekah. Jadi menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, situasi Mekah dan sekitarnya saat itu sedang mengalami zaman kegelapan atau zaman jahiliyah. Masa itu lebih dikenal dengan zaman jahiliyah, yakni zaman kebodohan atau kegelapan terhadap kebenaran. Tatanan sosial dan akhlak tidak berjalan semestinya. Yang ada hanyalah hukum rimba yang kuat menindas yang lemah. Kaum wanita juga menjadi sasaran tindak kejahatan dan masih banyak lagi pelanggaran yang terjadi pada masa itu. Nah, yang kedua, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad SAW itu putra Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya Aminah binti Wahab. Ini perlu teman-teman ingat. Abdullah dan Aminah masih memiliki hubungan keluarga, yaitu bertemu pada kakek yang kelima, yaitu Abdi Manaf. Nabi Muhammad SAW adalah keturunan Bani Quraisy, yaitu salah satu suku yang besar dan terkenal serta disegani di Mekah. Nabi Muhammad SAW ini dilahirkan di kota Mekah tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena masyarakat zaman dahulu belum begitu mengerti istilah tahun seperti sekarang. Mereka akan memberikan nama tahun ketika sesuai dengan peristiwa yang menyertainya. Seperti pada kelahiran Nabi Muhammad SAW yang bersamaan dengan penyerangan pasukan bergajah. Kemudian yang ketiga, masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi Muhammad SAW masih bayi, beliau diasuh oleh Halimah As-Sa'diyah. Kehidupan keluarga Halimah semakin baik selama Nabi Muhammad SAW dalam asuhannya. Ketika dalam asuhan Halimah, Nabi Muhammad SAW pernah mengalami peristiwa pembedahan dada oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad dibedah dadanya untuk dibersihkan dari kotoran-kotoran yang ada dalam dadanya. Setelah kejadian tersebut, Halimah semakin berhati-hati dalam menjaga dan memelihara Nabi Muhammad SAW karena ia sadar bahwa yang ia asuh adalah anak pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah genap berusia 6 tahun, Halimah As-Sa'diyah mengembalikan Nabi Muhammad SAW
kepada ibunya Aminah. Kemudian Aminah membawa Nabi Muhammad berziarah ke makam ayahnya di Madinah. Namun ketika pulang berziarah di Madinah dan sampai di dusun Abwa, tiba-tiba Aminah jatuh sakit dan wafat. Sejak saat itu Nabi Muhammad SAW sudah menjadi anak yatim piatu. Selanjutnya Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Nah, kemudian setelah 2 tahun dalam asuhan kakeknya, kemudian Abdul Muthalib wafat menyusul Aminah. Lalu Nabi Muhammad SAW diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Yang keempat ini, Nabi Muhammad SAW dalam asuhan pamannya. Nah, Abu Thalib adalah paman sekaligus pengasuh Nabi Muhammad SAW yang terbaik. Walaupun beliau adalah seorang yang tidak berkecukupan, namun sejak Nabi Muhammad SAW berada dalam asuhannya, Allah meluaskan rezekinya kepada keluarga Abu Thalib. Melihat kebaikan pamannya, Nabi Muhammad pun ingin membalas kebaikan tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang saat itu masih kanak-kanak, bekerja sebagai pengembala kambing. Upah yang diterima dari pengembala diserahkan kepada pamannya. Nah, dalam asuhan Abu Thalib, Nabi Muhammad selalu diajak oleh pamannya kemanapun pamannya pergi. Misalnya, ketika Abu Thalib ingin berdagang ke negeri Syam, Nabi Muhammad SAW juga diajak serta pergi bersamanya meskipun beliau masih anak-anak. Abu Thalib sekaligus mengajarkan Nabi Muhammad cara berdagang dan bergaul di pasar. Hal ini dilakukan agar kelak beliau dapat mengikuti paman, ayah, dan keluarga besarnya yang berjaya karena berdagang. Nah, di sini ketika berdagang di Syam itu ada sebuah kisah yang menarik, teman-teman. Jadi suatu ketika di tengah perjalanan, kafilah Abu Thalib bertemu dengan pendeta yang bernama Bukhairo. Pendeta Bukhairo ini tertarik kepada kafilah Abu Thalib karena beliau melihat Nabi Muhammad SAW selalu dinaungi dan diikuti oleh awan kemana saja. Pendeta itu memberhentikan kafilah Abu Thalib, kemudian mengatakan tanda-tanda kenabian yang terdapat pada diri Nabi Muhammad SAW yang sudah tertera dalam kitab Taurat dan Injil. Selain itu, pendeta tersebut pun berpesan kepada Abu Thalib untuk menjaga dan membawa Nabi Muhammad SAW pulang kembali. Setelah pertemuan itu, Abu Thalib membawa pulang kembali Nabi Muhammad SAW ke Mekah. Setelah Nabi Muhammad SAW dewasa, beliau berdagang ke negeri Syam. Nabi Muhammad SAW mengambil dagangan dari Khadijah untuk dijualnya di negeri Syam. Khadijah adalah perempuan kaya yang terkenal di kalangan Quraisy. Khadijah sangat senang karena yang akan memperdagangkan barang-barangnya adalah Nabi Muhammad SAW yang terkenal dengan keluhuran budi pekertinya. Sejak Nabi Muhammad SAW memperdagangkan barang dagangan Khadijah, Khadijah semakin tertarik kepada Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW menikah dengan Khadijah di saat Nabi Muhammad berusia 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Nah, di sini Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. Sebelum menerima wahyu pertama, Nabi Muhammad SAW menyendiri di Gua Hiro beberapa malam. Pada hari Senin, bulan Ramadan, Malaikat Jibril mendatanginya untuk pertama kali dengan tiba-tiba. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda, tiba-tiba datang malaikat kepadaku di dalam Gua Hiro dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Lalu ia memegangku dan memelukku erat-erat sehingga aku merasa sesak. Kemudian melepaskanku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat kembali memelukku erat-erat untuk kedua kalinya sehingga aku merasa sesak, kemudian melepaskanku dan berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Setelah itu, Malaikat Jibril naik ke langit meninggalkan Nabi Muhammad SAW yang dalam keadaan ketakutan dan gemetar. Keringatnya membasahi seluruh tubuh dan pakaian. Nabi Muhammad segera kembali ke rumah sambil berkata, selimuti aku kepada istrinya. Nah, melihat keadaan Nabi Muhammad SAW sekembalinya dari Gua Hiro, Khadijah terkejut dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Nabi Muhammad SAW menceritakan peristiwa yang baru dialaminya ketika di Gua Hiro itu. Kemudian Khadijah dan Nabi Muhammad pergi ke rumah Warokah bin
Naufal dan menceritakan semua peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad. Waraqah bin Naufal menerangkan bahwa sebenarnya yang datang itu adalah malaikat pembawa wahyu yang seperti yang pernah dialami oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kesimpulannya teman-teman dari materi yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama, ayah Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah bin Abdul Muthalib dan ibunya adalah Aminah binti Wahab. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Nah, ketika masih kecil, Nabi Muhammad SAW menjadi pengembala kambing dan sudah belajar menjadi pedagang. Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu pertama kali di Gua Hiro pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW wafat pada usia 63 tahun. Nah, hikmahnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapannya salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Jadi, kita itu harus memuliakan Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Harus selalu bersolawat. Dan beliau adalah satu-satunya panutan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya beliau itu adalah suri toladan yang baik bagi kita semua. Nah, di sini untuk proyeknya, ceritakanlah kembali kisah-kisah berikut dalam bentuk video. Jadi setiap pertanyaan yang ada di sini, silakan teman-teman ceritakan, kisahkan kembali dalam satu video, teman-teman. Jadi tidak terpisah-pisah. Yang pertama, peristiwa yang terjadi di Mekah ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Nah, tadi peristiwa yang di Mekah itu terjadi apa aja? Silakan teman-teman ceritakan dalam bentuk video, dilanjut masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW, dilanjut lagi peristiwa yang terjadi ketika Nabi Muhammad SAW ikut berdagang ke negeri Syam, yang pertama bersama pamannya. Nah, yang keempat, peristiwa turunnya wahyu yang pertama. Dari setiap poin-poin ini, silakan teman-teman dibuat videonya dalam satu video. Tuh, dijelaskan. Nah, mungkin itu saja teman-teman, cukup sekian dan terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.